Orang yang telepon, dicek di get contact, dapatlah nama orang itu, dapatlah nama perusahaannya, dapatlah nomor telepon. Kan get contact ada aplikasi itu. Enggak nelpon. Enggak. Bisa aja dia nelpon, tapi dia lupa nanya namanya siapa. Karena dia udah nelpon, pakai get contact keluar datanya. Itu yang dilaporin. Dia seakan-akan dapat emas. Udah dapat database emas. Padahal datanya bohong. Cara curang dong. Kan sales. Kemarin juga Adi udah ngeliat sales berusaha curang dengan berbagai cara ya dia. Teman-teman sales pasti pernah dong, udah dapat data dari marketing, tapi bingung ngolahnya gimana. Bahkan ketika dihubungin, mereka kayak kurang tertarik gitu sama produknya. Padahal datanya itu udah dapat dari tim marketingnya. Nah, apa sih yang salah dan apa yang perlu diperhatikan untuk mengolah data ini? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Yes. Oke, ini langsung aja nih Coach. Sebenarnya kalau misalkan kayak dari sales dan tim marketing ya Coach ya, kadang kan di satu perusahaan itu ada dua tim ini ya Coach. Data udah dapat dari tim marketing, sales yang tinggal ngolah gitu Coach. Nah, sebenarnya kalau mau difilter, kadang kan sales tuh ngerasa kok ini ketika dihubungin nggak yang berbobot atau nggak yang ibaratnya nggak sesuai ekspektasi gitu Coach. Nah, sebenarnya apakah yang nge-filter ini si salesnya atau dari si marketing tuh sebenarnya udah bersih Ini gitu? fakta ya. Fakta gelap. Wah, ini biar seru nih. Ini apa? Rahasia gelap yang tidak pernah terungkap ini diungkap, saya buka ini semua. Oke, Coach. Yang pertama, kalau berkaitan data dari marketing, tim marketing. Tim marketing itu anggaplah nyebar di sosial media. Sosial media kirim informasi. Berarti informasi ketika dikirim itu difilter lagi apa enggak? Belum tentu difilter. Iya. Dia berasumsi misalkan kayak Aldo nyebarin iklan, iklan masuk, kemudian ada yang WhatsApp gitu ya, atau apapun, atau kirim informasi, itu berarti datanya masih mentah loh. Oh, iya benar-benar. Karena dia masih mesti dicari dulu kan. Iya. Jadi artinya apakah data tersebut harus difilter? Filternya dengan cara ditelepon kan? Iya dong. Dari tim marketingnya atau si salesnya? Belum tentu tim marketing akan telepon. Oh. Karena biasanya pengertian tim marketing itu cuma nyari data doang. Tim marketing yang telepon. Nah, dari waktu ditelepon ketika gagal, idealnya nih, si tim sales ngomong, data lu jelek. Kenapa jeleknya? Nah, dari data yang dianggap jelek tadi, ya, tim marketing akan buat kampanye berbeda lagi. Kalau di dalam konsep digital marketing, konsepnya namanya adalah tes A dan tes B. Bisa saja datanya ini, tapi ternyata hasilnya jelek. Ada data, jadi dia tugasnya, kalau istilah saya tugasnya Aldo tuh, dia mencari lagi nih, apakah berarti database ini nggak bagus nih. Dia cari data yang pas. Dapat dulu ya. Nah, pertanyaan KPI-nya siapa yang nentuin? Iya. KPI-nya tergantung si bos. Kalau saya mau udah clear dari awal, saya minta. Saya mintanya orangnya kayak gini, tipenya kayak gini, modelnya kayak gini. Gitu dulu di awal di filter. Itu pun juga orang digital marketing nggak bisa satu kali buat langsung jadi tuh, bisa 3-4 kali tuh. Iya. Nah kayak gitu dulu Aulia. Oke. Oke, fakta gelap yang mau saya sampaikan. Dari digital marketing, Iya. kirim, anggaplah katakan di Instagram, sebar. Oke. Setelah sebar kan dia nanya chatting, ada tim depan biasanya. Nah itu dulu di satu company ada tuh. Dia nyebutnya apa saya lupa lah gitu. Pokoknya ada satu bagian divisi yang kumpulin data. Dari kumpulin data, tugas dia adalah mengolah data tersebut. Apakah ini datanya emas atau bukan? Oh, ada sendiri timnya? Ada sendiri. Nah kalau yang datanya dianggap emas, data tersebut dilempar baru ke tim sales. Yang follow up. Yang jelek dibuang datanya. Oleh si orang tim yang lapis pertama. Ini fakta buruk yang saya mau sampaikan. Apa tuh Coach? Saya pernah cek, saya pernah telepon, saya pernah tanya. Ternyata kenapa target yang bagian atas dikasih target adalah setiap orang yang mengkontak kakak kita harus ditelepon, dikontak, dapat emas. Emasnya mesti berapa? Data emasnya, goldnya. Anggaplah goldnya harus 50, baru lu gua kasih komisi. Komisi lu berdasarkan goldnya 50. Oke. Datanya masuk ke lu misalnya 100 nih. Iya. Yang supaya lu gold ke gua adalah lu harus cari datanya. Syarat gold adalah dapat nama,
contact person, sama perusahaan. Mm-mm. Itu doang. Itu kan faktanya kelihatan bagus ya. Iya. Nah yang gelapnya apa? Mereka pakai get contact, Pakai get contact. aplikasi. Orang yang telepon, dicek di get contact, dapatlah nama orang itu, dapatlah nama perusahaannya, dapatlah nomor telepon. Kan get contact ada aplikasi itu. Enggak nelpon. Enggak. Bisa aja dia nelpon, tapi dia lupa nanya namanya siapa. Karena dia udah nelpon, pakai get contact keluar datanya. Itu yang dilaporin. Dia seakan-akan dapat emas. Udah dapat database emas. Padahal datanya bohong. Cara curang dong. Kan sales. Kemarin juga Adi udah ngeliat sales berusaha curang dengan berbagai cara ya dia. Saya sih nggak suka dengan cara itu, tapi ya mereka melakukan dengan berbagai cara. Waktu kemarin ada yang nanya ke saya, Dok, ngomong gini, Pak, kalau misalkan ada orang nih katanya kemarin, kalau dia pinjem dulu duit sama orang, kemudian uangnya baru dibalikin, boleh apa enggak? Nggak boleh loh, itu curang. Tahu nggak apa yang dilakukan? Ada satu peserta, mungkin langsung musik muka. Gue nanya, kenapa lu musik muka? Enggak, untung gue nggak ngelakuin, katanya gitu. Sekarang begitu. Nah, tapi itu kan Ini fakta gelap ya? Iya. Ini fakta gelap loh. Dan banyak business owner yang nggak tahu. Kalau diakalin. Makanya seorang sales, pemimpin, harus jadi dinosaurus dulu sebelum dikadalin. Lu kalau nggak jadi dinosaurus mah, sales lagi. Mau jujur. Kalau bisa curang, dia curang dia. Emosi gue kalau kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi balik lagi ya. Iya. Jadi kalau ditanya get contact, dikirim ke get contact. Nah, begitu ditelepon, berarti otomatis datanya jelek dong. Iya. Sedangkan perusahaan kasih tahu, yang datang emas harus closing, misalnya closing rasionya 1:2. Nah kan itu ngebunuh si sales berikutnya yang nelfon. Iya. Nah itu. Masuk akal sekarang? Oke. Berarti ada sistem tidak terjadi transparansi atau supervisornya tidak ngecek rekaman. Ketika kayak telepon-telepon gitu ada rekamannya gitu. Betul, harusnya sih pemimpinnya random ngecek. Ngecek. Si supervisor ya juga kadang-kadang males. Dia main iyain aja, tanda tangan. Udah, gue udah cek. Padahal dia belum. Untuk ketawa si Aldo. Mau begitu sales, Pak. Nah kan, ini makanya rahasia gelap nih, gue buka nih. Sales pakai berbagai cara. Ayo yang nonton video ini komentar berani. Pasti ngomongnya sama tuh. Dia akan pakai cara apa caranya, pokoknya kesannya biar berhasil. Enggak, itu nggak bener tuh. Nah segala cara. Nah begitu datanya udah dapet, di kontak, di telepon, ya mentah. IPR si sales sih sekarang. Nah belum lagi, yuk kita buka fakta gelap dua ya. Ini sebenarnya gue gak mau buka-buka nih, buka di fakta gelap kedua. Ntar ownernya pada nonton ini bahaya. Owner nonton ini ya, biar abis itu hubungi kami apa yang harus dilakukan ya. Tahu nggak berikutnya kebiasaan sales apa? Ada customer nanya jam 4.30 sore. Dijawab 4.30. Begitu 4.45 udah mau pulang, nggak dijawab lagi, dibiarin. Terus nanti jawabnya besok pagi. Lah lu kira sekarang gue tanya, emang customer bisa disuruh tunggu sampai besok pagi? Nggak bisa lah, sales harus dijawab, customer harus jawab itu. Makanya saya bilang sama Aldo, udah pakai AI aja Aldo, udah. Iya, customer juga mau jam 12 malam dijawab ya di. Itu, karena gimana pun juga itu kenyataan gelap. Padahal sales itu diukur bukan berdasarkan jam kerja jam 8 sampai jam 5. Sales itu diukur berdasarkan jam berapa banyak dia closing, bukan jam kerja. Dia bikin lagi 4.45 dia udah gak jawab. Udah gitu dijawabnya besoknya. Udah gitu kan lucu, waktu itu pernah kan, kamu lihat kan? Kita dapat perinannya kan? Iya. Begitu kita baca, lah iyalah customer, udah gitu dimasukin ke follow up. Ya customer dia gak bakal jawab lagi, orang besok pagi ditanya. Gimana Bapak jadi enggak? Ya gak mau, gue nanya tadi malam. Keburu lari ke tempat lain. Nah itu. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya makanya itulah aslinya gelapnya terjadinya di dalam dunia penjualan ya itu tadi. Karena dibohongin sama si sales atau yang kedua dibohongin. Atau jam kerjanya dia nganggap karena gue di jam 5, teng gue pulang gitu loh. Jadi besoknya follow up. Besoknya follow up, ya follow up lagi. Dia masukin bagian follow up. Lucunya gue nggak pemimpinnya. Kok kenapa ini nggak jauh? Kenapa semua bagian yang gagal follow up adalah bagian yang jam 4.45 atau 4.30 nggak dilanjutin besoknya.
Padahal itu hal yang sederhana banget sebenarnya kalau kita bisa lihat. Sebenarnya kita yang belum ngejawab, tapi dikategorikan besok follow up. Besok follow up. Ya ampun. Emang ada customer yang nanya tadi malam terus besokin pagi dia untuk lagi mau jawab. Bete kali dia bilang, gue nanya ke semalam bukan tadi pagi gitu kan. Pasti gitu, nggak bisa. Butuhnya pengen itu tadi malam. Makanya kenapa sales yang kayak gitu bisa digantikan oleh AI. Makanya AI itu masih dikerjakan. Abis itu kita jualan AI ya. Dia kerja 24 jam dong. Iya nggak? Iya capek sama manusia. Dia pakai jam kerja lagi gitu kan. Itu kenyataan. Iya benar. Jadi kalau nggak mau diganti ke AI bisa gimana? Ya manusianya yang harus berubah. Iya benar. Iya nggak makanya. Bisa kesel, jadi kalau bapak-bapak pengusaha-pengusaha yang ngerasa selama ini jam 4.30, 4.50 orang udah nggak ada, hubungi kami nanti pakai AI aja yang kita bisa bantu. Iya nggak? Iya lah ngapain lagi? Ngapain pusing-pusing AI? Nggak ada cuti lagi, nggak ada ganti hari, udah bodo amat kerja terus. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Gitu gambarannya Aulia. Oke, menarik banget nih. Tapi kalau misalkan Iya, menarik tapi ini kayaknya banyak sales yang dipecat ya di sini. Kayak ngerasa, wah nanti atasan saya bakal ini nggak ngecek nggak ya gitu. Ini kenyataan pahit ini. Oke, kalau misalkan ya soal tadi nih Coach, kayak yang marketing udah ngasih 50 yang bagus ke sales. Menurut dia yang bagus. Menurut dia yang bagus. Nah, sales ini komplainnya apakah ke marketingnya atau si sales ini kalau misalkan kayak komplain? Saya jawab, kalau itu balik lagi ke tergantung dari sebuah company. Oke. Makanya idealnya adalah kalau saya, makanya kenapa saya berkali-kali ngomong perlu ada yang namanya briefing, perlu namanya diskusi, temuan. Karena setiap ada problem jangan didiemin. Kalau problem didiemin itu nggak akan ada siklus perbaikan. Karena tujuan kita makin lama harusnya kita makin efektif, makin efektif, makin efektif, makin efektif. Jangan didiemin. Kalau didiemin maka nggak efektif gitu loh. Kayak bingungnya gini Coach. Misalkan nih, kita oke lah briefing nyari temuan. Si sales sudah dapat nih 50 goldnya gitu. Nah, si marketing ngerasa itu udah yang terbaik dari saya gitu. Nah, terus tapi Karena si ada sales pimpinan ini, ya kan? Iya, ada pimpinannya. Ya sudah, suruh pimpinan yang ngomong lah. Kan pimpinan itu kan ada pimpinan di atas ya, pasti kan ada satu pohon yang sama. Oh, yang ibaratnya menangin Ya satu pohon di atas menangin dua. Oh. Ya dong, dia ngambil keputusan. Jadi kalau ditanya, itu data bagus. Nah, kita evaluasi dulu pengertian bagus itu apa. Iya. Misalnya pengertian bagus itu apa? Mungkin bisa jadi bagus yang tadi itu makanya bisa didapat dari get kontak. Terus saya ketawa-tawa aja. Kurang ajar nih sales yang kayak gini. Dia tinggal buka get kontak selesai. Padahal dia yang lupa nanya. Jadi para pengusaha kalau Anda mau nanya yang aneh-aneh, tanya ke saya buka rahasia hitam ya. Rahasia hitam para sales gitu. Pengalaman banget nih kalau misalkan Coach Arif. Apalagi kayak sales-sales yang ibaratnya yang udah menghalalkan segala cara. Oh semua, mungkin 1000 cara yang udah dihalalkan sales sudah hafal banget nih Coach Arif nih. Iya. Orang maunya dinosaurus jangan diakalin lah. Kita tahu apa yang Anda lakukan. Sama aja kayak guru tahu muridnya nyontek. Cuma pura-pura nggak tahu aja gurunya kan gitu. Iya, benar. Iya. Oh, menarik banget nih. Kalau misalkan teman-teman mau langsung diskusi sama Coach Arif, kita udah ada grup WhatsApp-nya, yang dimana teman-teman kalau misalkan join grupnya, teman-teman langsung bisa dapetin ebook gratis, yang dimana teman-teman itu bertahap untuk melakukan evaluasi apakah di tahap prospectingnya ada benar atau belum, gali kebutuhan ada benar atau belum. Nah, itu teman-teman langsung aja join grup WhatsApp-nya yang bisa teman-teman klik di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Coach Antoni Sarif, mengucapkan banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.